Halo guys, balik lagi di channel kita bareng-bareng di EG Production Education Group. Malam ini, hari ini ada Bang Dava. Selamat siang semua, selamat malam. Yang baru-baru ini terpilih jadi ketua pemimpin Depok. Alhamdulillah. Tinggal pelantikan ya, Bang? Tinggal pelantikannya, benar. Satu lagi, siapa lagi gue sekarang ya? Ada yang udah kenal apa yang belum? Pokoknya di Pondok Jaya ada beberapa yang kenal, Bang. Ada Bang Ahmad Rio, disebutnya masih dipanggil Kemen. AKA Kemen. Betul. Kemen. Jadi sini ada slogan, Bang. Apa tuh? From zero to the best. Oke. Kita bareng-bareng ya. Boleh. Education Group EG Production. From zero to the best. Oke. Dari nol untuk yang terbaik. Harus. Dari nol untuk yang terbaik. Itu artinya Bang ya? Iya, berarti artinya masih baik. dari nol jadi yang terbaik. Benar sih. Ya, benar. Soalnya dari EG, anak-anak EG pun tim kreatif bikin slogan itu nggak tahu artinya. Kayak kalau to the best tuh kayak bagus aja udah. Tapi Nggak, itu keren. Filosofisnya bagus. Filosofisnya bagus. Filosofis yang lumayan asa sih. Oke, di sini udah ada apa? Udah ada kapan Bang enaknya ya? Bang aja ya, biar santai ya. Iya, ada Bang. Ada Bang Dava, ada Bang Kemet, Oke. ya, dari Duta 23, ada Ketua GD Depok. Ini kan Gue juga duta loh. Duta 2022. Ex-duta. Ex-duta, betul. Ini kan udah beda gelarnya Bang Kemet. Iya. Gitu. Udah. Ya kayak kementerian aja, lu turun dulu baru naik. Betul. Ini kan jokes banget ya sih. Oh, Benar kan ya? enggak, Benar ya? aman. Kan benar. Itu ya, Tapi struktural. Oke. Ini kan Abang baru terpilih sebagai ketua pemimpin tingkat Kota Depok nih. Kira-kira bakal bawa inovasi apa nih untuk forum Gen Depok? Ya sebenarnya sih berawal dari kita juga nggak mau muluk-muluk Bang Edo, karena kan kita masuk ke genre dulu kan mungkin sama-sama ngerasain keresahan yang sama. Benar. Perihal dulu kita kecil, pas remaja ini banyak banget kejadian di Kota Depok, khususnya yang ditimpa para remaja nih kurang baik, kurang positif. Benar. Gue pun bukan dari anak komplek nih ya, disclaimer dulu, gue bukan anak komplek gitu. Sama lagi. Tahu ya? Kita anak kampung, satu desa. Kita anak kampung, biasa mandi kali ya di bawah. Terus juga ya dari situlah gue pengen banget gitu mengubah stigma, khususnya teman-teman semua agar genre ini bisa jadi payung agar bisa tampil lebih positif lagi kayak di EG Production ini. Masuk. Sebenarnya kalau dari EG Production nggak cuma butuh tujuan sih Bang, kita juga butuh support sih. Oh boleh. Bentuk apapun itu. Support gak kayak Nanti dikasih support moral. Support moral. Support doa. Kalau untuk Support doa. Bang Kemet gimana Bang? Dari adanya Bang Dava nih masuk ke PTRGD, Bang Kemet punya impian atau apa kayak gitu Kalau impian untuk kita FGD melalui ketua yang baru nanti. kalau di gua mungkin kurang lebih ada nantinya yang belum di-spill untuk saat ini. Oke. Itu masih dirahasiakan. Masih sih, Bang. dirahasiakan. Ada sebuah kampanye yang memungkinkan kita untuk terus memberikan efek teriak bagi remaja-remaja. Yang penting satu tindakan kecil yang menghasilkan sebuah percikan yang sangat besar yang membuat remaja-remaja itu kayak ular juga. Wah juga ya. Tapi emang khususnya ya gue juga pengen buat yang beda Pak. Jadi mungkin kalau yang pengurus sebelumnya emang kelihatannya sangat aktif di forum genrenya itu sendiri tingkat kota. Kalau sekarang gue mau buat forum genre Kota Depok itu lebih kayak think tanknya jadinya bahasanya tuh sebagai arah pemikir. Karena apa? Karena kalau kita banyak gerak nih Bang, nanti yang ke bawahnya bakal ketutup. Kalau kita banyak aktif ya bawah banyak ketutup, karena semua kegiatan kita ambil nih. Nah, gue pengennya nih di forum genre Kota Depok kita jadi think tanknya. Habis itu kita mikirin bagaimana agar PR, forum genre kecamatan semua bisa berjalan. Gitu, kita siapin semua pemikirannya, tinggal dieksekusi. Jadi kelihatannya nggak cuma forum genre kota doang yang jalan, tapi seluruh aspeknya bisa jalan. Gitu sih Bang. Jadi
memberikan kesempatan buat yang lain-lain juga jadinya. Iya. Nggak cuma orang yang itu lagi. Itu lagi. Ya, betul. itu lagi. Iya. Yang ngomong kemet. Itu lagi tuh mulu. Itu lagi tuh. Nih udah langsung mengatakan tentang visi misi dan inovasi aja ya. Sebelumnya gue cuma mau nanya sih bang sebenarnya. Sebelum gue nanya, gue mau minta maaf. Gue sama Jija perwakilan di Payung nggak sempet hadir di acara debat kusir itu ya. Karena jujur gue pribadi nggak dapet infonya dari Forget Cipayung, tapi dapetnya dari Berita Depok sebenarnya. Oh, Gitu. iya. Sengaja, bukan sengaja sih, kayak gue udah coba memanage sama Jija, kita nggak datang deh, ntar kita ngobrol langsung sama si pemenangnya. Si Pemenangnya, si winnernya. Pemenangnya kan orang lama. Tapi sorry juga nih ya, mungkin infonya kurang melebar. Harusnya emang semuanya sih bisa datang sih tanpa terkecuali, karena itu jadi pesta demokrasi sih katanya sih gitu. Terus kemarin gue dapet sedikit tuh coran dari anak-anak Forget, Beji dan Bang Mas. Kita kan sebelumnya sempat ngobrol ya, diskusi bareng mereka. Mereka kan nonton, datang dan lihat si debat kusir ini ya. Dan Bang Dalpa cukup membawa visi misi yang dimana akan mengangkat nih ketua Forget tiap kecamatan gitu, yang bakal merangkul kayak nggak yang sebelumnya, bukannya sebelumnya nggak bagus, sebelumnya bagus, cuman mungkin ada yang kurang, sedikit evaluasi aja. Bener nggak sih bang? Bener banget sih, emang tujuannya karena kan gue sendiri pengen, nggak ada tuh keinginan jadi ketua sebelumnya, cuma didorong sama teman-teman forum di kecamatan, Pangmas dan lain sebagainya. Kan gue udah Pangmas ya, itu dari mereka lah yang mendorong. Pada akhirnya ya, masa gue yang didorong, gue nggak memberikan sesuatu yang hak mereka lah gitu, hak mereka untuk mereka bisa berkuasa, karena harapan itu sih yang jadi pegangan gue saat ini. Makanya tujuan gue tuh satu, udah bikin forum genre kecamatan, PIK-R yang udah ada bisa aktif gitu. Entah gimana pun nanti caranya, mau bantuan moral, mau bantuan program, bantuan pendanaan juga, insya Allah kalau misalnya bisa gue lakuin, gue usahain gitu. Tapi buat remaja-remaja produktif sama aktif ya kan? Iya. Iya, hal yang positif. Harus lah gitu. Karena semuanya pasti bisa. Kalau gue melihatnya tuh remaja Kota Depok ini punya kemauan yang tinggi untuk melakukan produktif. Cuma mereka masih bingung gimana nih caranya, jalaninnya gimana, harus ke siapa. Karena nggak ada yang ibaratnya mentoringnya nggak ada, atau yang ngawasin, atau yang benar-benar nemenin kayak gitu. Karena nggak semua orang bisa nekat sendiri kan, butuh dorongan segala macam. Nah, forum genre Kota Depok harus bisa ngebantu itu, mendorong dan juga mengajak. Saya Depok banget ya. Kayaknya 2 tahun berikutnya Bang Kemet nih ganti Bang. Aduh, isu. Karena dari kita 2-3 sendiri kan bukan kita semua nggak pernah memvalidasikan apapun itu ya. Tapi kita merasa Bang Kemet yang ngebawa kita gimana caranya biar akur, biar solid, walaupun belakangan ini agak-agak gimana ya Bang Kemet ya, gitu kan. Kepala suku ya, wajar ya kalau misalnya ada goyang-goyang dikit ya, wajar. Goyang dikit aja, goyang dikit. Kalau untuk Duta 23 ini Bang Kemet punya harapan apa sih untuk Duta 23? Harapan apalagi kan denger infonya Bang Kemet masuk di forum genre Depok nih, jadi ada loh di misi apa gitu, gue lupa, gue sempat baca sih Bang. Ya sebenarnya kalau untuk sesimpel harapan yang menurut gue untuk anak-anak 23 ya khususnya, ya mungkin agak lebih aktif lah ke depannya, karena mungkin gue melihat bahwa kita tuh kan dipilih bukan semena-mena hanya untuk memajangkan diri di sebuah tempat ya, tapi adalah untuk memberikan efek ya Pak. Nah dari situ tuh kita harus bisa beranjak dan kita tuh harus bisa untuk terus berjalan, walaupun ya kadang kita juga pura-pura nggak ngerti seperti apa yang tadi dibilang gitu. Ya kedepannya sih harusnya banyak yang aktif sih ya, apalagi terkhususnya banget di kecamatannya, di kelurahannya gitu. Karena emang efek yang paling besar adalah dimulai dari hal yang paling kecil. Betul, itu sih. Hal kecil jadi menuju hal yang besar. Betul. Nah kalau langsung ke Depok tuh langsung nggak kelihatan pasien yang bawah. Itu yang gue rasain Bang. Sama aja. Kalau gue story dikit ya, iya. Kan tadi Bang Kemet bilang dari hal yang kecil itu baru hal yang besar. Gue tiba-tiba langsung ke hal yang besar gitu kan, kayak karena gue di kelurahan gue nggak tahu pemahaman tentang apa itu PIK-R, genre zero banget. Terus
tiba-tiba masuk di Adujak, ya otomatis gue harus sembari berjalan sama Jija ya pembelajaran. Walaupun sembari berjalannya itu gitu. Cuman lumayan beban bang, kayak gue harusnya bisa memahami ini, mempelajari ini sebelum gue turun ke Adujak ini gitu. Harus itu paham ya. Jadi gue punya basic, gue punya bekal. Maksud gue mau medan perang bawa senjata, ya itu dia. bunuh diri, untungnya nggak bunuh diri juga. Nggak bunuh diri juga sih. Ya. Ada pembelajarannya aja. Ada pembelajaran, ada pengalaman, ada penghargaan. Alhamdulillah. Benar nggak Bang? Gue juga dulu awalnya dari Big Air malah. Gue nggak kenal forum genre. Awalnya gue ya diajak sama bude gue di rumah tuh ikut Big Air. Nah isunya seru menurut gue tentang kesehatan reproduksi remaja, tentang remaja dan perilaku yang beresiko. Karena kan itu relate banget sama lingkungan gue sebenarnya kayak gitu. Nah ditambah tiba-tiba ada forum genre, sama forum genre Kota Depok, itu baru tahu tuh gue. Pada akhirnya gue juga jorong tuh jadi duta tahun 2022 lalu. Gue juga nggak tahu, malah kalau mungkin gue base-nya tuh pengalaman di bawah dulu. Gue satu saat di Big Air, gue belajar modulnya sendiri. Kita kan pasti dikasih modul di Big Air kan. Gue belajar modulnya sendiri tanpa gue tahu tuh Kota Depok gimana, pakai dinas apa tuh gue nggak tahu. Ilmu gue benar-benar zero waktu itu. Modal nekat aja sih bang. Kalau modal nekat sih biasanya hoki gitu. Iya. Karena berarti gue sama Bang Dava ya itu kan hoki. Hoki mungkin gitu. Sama takdir dari Tuhan. Itu sih. Itu udah nggak bisa. Nggak bisa didebatin. Nggak bisa didebatin. Nggak bisa didebatin. Tidak ada ganggu. Nggak naik sih. Nggak naik. Gue juga sebenarnya pengen mumpung di sini bang ya, biar orang-orang tahu juga ya. Okay. Jadi forum genre Kota Depok ini kita mau lebih kooperatif sama semuanya, semua segala aspek, sama semua dinas gitu. Karena kita sadar bahwa forum genre Kota Depok nggak bakal bisa apa-apa kalau nggak ada dinas DP3 P2KB Kota Depok kayak gitu. Karena menurut gua walaupun kadang bahasanya kita adalah mitra, kalau bahasanya kita adalah kerjasama, tapi kalau menurut gua sendiri kita merupakan anak asuhnya Papa Aceh, Budia, gitu kan? Bunda Nesi. Ibaratnya kita benar-benar anak asuh gitu ya. Kita mau apa kadang difasilitasi segala macam. Makanya dinas DP3 P2KB kalau bisa nih ya Pak Wali tambah. Wow, masuk bang, masuk. Tambah lah. Atensinya ya. Tadi dinas DP3 P2KB itu sih. Karena emang masih dirugikan sebenarnya bang ya. Gak ada yang masih dirugikan orang-orang besar, orang tinggi yang punya jabatan bisa masuk buat remaja-remaja kayak gitu. Gak ada ruginya. Sekalipun nantinya akan vakum, pasti nanti akan ada yang meneruskan. Setiap legacy itu pasti ada yang meneruskan. Gue yakin sih positif thinkingnya. Tadi ngomong tadi tapi emang bener sih, maksud gue dalam artian kan kita adalah anak asuh ya, yang dimana anak asuh itu yang emang harus mengembangkan sesuatu hal yang nantinya itu efeknya nggak ke kita aja, tapi orang-orang yang asuh juga. Ya itulah untuk DP3 juga. Walaupun pada akhirnya kita harus turun ke lapangan, kita harus melihat remaja-remaja gimana, sehingga tuh nantinya ilmu-ilmu yang kita sampaikan, ilmu-ilmu yang kita dapat itu nggak berhenti di kita aja. Iya, tersalurkan. Orang yang paling rugi tuh nggak mau bagi-bagi ilmu. Lagi bagi duit. Kalau dari bagi duit sih udah beda ya, udah beda urusan. Bagi-bagi duit mah kemarin bang. Waduh. Serangan sunset. Iya. Serangan subuh. Padahal udah ngomongin fajar lagi nih subuh. Subuh ya. Ini subuh bang. Sebelum subuh tuh. Kok jadi kesana ya? Lupakan aja. Oke. Itu udah lewat, ya. Udah masa tenang udah lewat, masih udah lewat. Ini masa kebebasan bang. Masa kebebasan. Oke, gue boleh spill dikit nggak sih bang? Setelah bang dilantik ini nanti bakal ada program apa yang paling pertama bang akan menjalani? Paling pertama tentunya kita menyambut bulan Ramadan ya dikit lagi. Marhaban ya Ramadan. Tapi benar sih bang, benar. 2 minggu lagi lah. 2 minggu lagi. Nanti mentor-mentor paling ujung-ujungnya buka puasa bersama. Buka puasa bersama kali ini beda ya? Beda. Pengennya beda. Kita buka siang. Aduh. Siang nih, gimana dong nih? Ini plot twist banget anjir. Bahaya ini. Iya bukan.
kita pengennya kan kalau kemarin tuh gue pernah ikut forum tuan kepengurusan dulu. Gue tuh nggak dalam suatu kepengurusan, cuma gue duta, jadi gue banyak ikut andil, ikut-ikut aja gitu. Nah pengennya kalau sekarang nggak, lebih bukbernya itu lebih bisa mengedukasi. Pengen banget gue tuh ngundang event live, undang Habib siapapun lah ya, atau ulama siapa untuk jadi brainstorming kita nih, tokoh agama yang bisa di bulan Ramadan nih, remaja-remaja, oke, ayo back to nature, pada bener dulu nih, ayo pada bener dulu gitu, jangan pada nggak benar ya Pak? benar, tapi makin bener lagi, karena momennya pas Pak, menyempurnakan bulan Ramadan, ditambah lagi edukasi kan, jadi edukasi kita nggak cuman di kesehatan remaja aja, kesehatan jasmani, rohani juga penting. Itu gue pengen rohani juga penting men, kasih tau bang, rohani juga penting men, kita perlu asupan. Tiba-tiba langsung rohani itu untuk asupan jiwa. Penting tuh, gue pengen banget buat seperti itu. Nah tambah lagi gue pengen banget kalau kemarin biasanya kita buat acara-acara genre itu di tempatnya tuh tertutup ya, dari balai kota, itu juga kapasitas orangnya juga nggak banyak gitu. Padahal yang pengen ikut join cuma nonton doang, padahal banyak gitu. Kemarin kita Aduja kan penuh lantai 10 gitu. Karena sampai liftnya juga penuh ya. Apa? Liftnya? Sampai lift penuh, parkiran penuh semua. sampai bawa-bawa itu ya. Sampai bawa-bawa. Gitu, makanya pengennya tuh kita bisa di tempat yang lebih terbuka lagi, lebih luas lagi, jadinya nggak cuma misalnya dari forum-forum kecamatan aja yang misalnya mau ikut acara kita, cuman dari semuanya, bahkan dari umum juga bisa ikut gitu, bisa ngelihat wajah baru duta yang selanjutnya next duta betul doain duta aja. 25 duta 20 kita bisa lihat bang. Pengennya Itu sih juga sekalian publikasi apa itu genre kan? apa itu genre. Nah, gue juga sekarang lagi fokus untuk publikasinya yang kuat gitu, karena mungkin kita sebelumnya itu publikasi di Instagram, media sosial, TikTok gitu ya, itu udah bagus nih. Cuma kemarin tuh inget banget masih ada aja berita-berita atau survei mengenai negatifnya Kota Depok. Ternyata ketika gue belajar, gue tanya ke wartawan gitu, kenapa kalian kok ngambil yang ini, padahal ada loh banyak yang ternyata di Google itu Pak, banyak banget berita yang tentang Depok yang negatifnya di Google. Lebih banyak negatifnya. Iya, di Google. Beda sama di media sosial. Dan Google itu menjadi lahan survei gitu. Ada tempat lahan survei. Kan biasanya kita survei kan nanya-nanya orang ya. Cuma sekarang ada ya mungkin kemajuan teknologi, dia ngambil dari survei di Google, di berita-berita. Nah, gue lagi pengen banget publikasiin terus, misalnya ada acara genre, kita nggak stop doang di konten di Instagram, kita bisa publikasi di laman berita ini, laman berita itu. Nanti hasilnya kan jadi banyak tuh, misalnya kita Google forum GP Kota Depok, beritanya banyak. Nanti dari itu algoritmanya kita bisa buat survei. Mudah-mudahan ini tujuan gue banget sih, kita bisa membuktikan dari survei itu kalau memang ini tanpa mendeskripsikan siapapun, cuman ingin membuktikan kalau forum GP Kota Depok ini elektabilitasnya atau jasanya untuk Kota Depok nih ada loh gitu. Jadi nggak cuma begitu aja. Ada jasa ikut andil untuk berubah remaja Kota Depok. Betul. Benar, bukan gitu Bang Kiwet. Itu Bang Kiwet mau nambahin. Kamu nanya gue. Gak apa-apa saling tanya Bang Kiwet. Bang Kiwet mau nanya gua. Mau nanya gua nggak? Jadi tanya-tanyaan ya gitu ya? EG sih. Edo Group. Wah ini dia. Apa itu EG? EG itu adalah education group. Bukan Edo Group. Gue juga baru kepikiran. Edo Group. Tapi gue nggak saya gue gitu sih. Sama di situ. Kasian tuh kameramen tuh ya. Oh ternyata sama ini Edo Group. Gue dia anak buahin. Editornya ngambek ya. Udah gak mau edit. Education group. Nah mungkin kalau misalnya kita main di media sosial, mungkin nanti dari divisi gua ya akan ada sebuah sesi khusus lah di Instagram. Apa tuh? Nggak boleh di spill lah. Apa di privasi Nggak boleh di spill dulu. Belum dilantik. Spill dikit dikit aja. aja.
kayak konsepnya tuh kayak gimana bang? Tipis-tipis aja. Tipis aja kali ya. Tipis abangku. Menyala bang. Biar menyala. Gue sih pengennya nanti karena gue tadi udah sempat disinggung ya, karena gue masuk divisi public relation. Di mana gue nanti akan ngejalin sebuah hubungan dengan orang banyak. Gue pengen kita tidak menjalin hanya dari sekedar mulut ke mulut, tapi kita main di dunia maya juga. Karena menurut gue orang sekarang itu lebih gampang mengakses yang online ketimbang yang offline. Betul. Yang online tuh ya kita nggak usah jauh-jauh gitu ya, samping kita HP, depan kita ada laptop, belakang ada warnet. Masih ada nggak sih warnet? Masih ada. Masih main gue. Karena itu akan menjadi salah satu tolok ukur ketika nantinya genre itu akan lebih jauh dikenal oleh masyarakat. Khususnya nggak genre aja ya, tapi Pick R ya. Pick R itu tersendiri yang menurut gue udah jadi soulnya dari genre itu sendiri. Betul. Karena kalau nggak ada Pick R, genre itu nggak ada. Betul. Dan kita balik lagi kepada pemahaman Pick R itu sendiri, pusat informasi konseling remaja, yang mana nantinya di sesi-sesi yang gue bilang dan gue akan masih rahasiakan itu akan jauh lebih banyak edukasinya. Betul sih. Tambah gue juga mungkin bakal ngobrol sama tim juga. Kayaknya kita nih harus, mungkin Bang Edo punya Pick R, kita semua punya Pick R, bingung mau ngapain. Jelas itu bingung mau ngapain, agendanya ngapain, programnya ngapain. Betul Bapak. Kita dikasih modul doang nih. Habis itu suruh sosialisasi. Cuman dalam arti bebas aja bebas. Nah kebebasan itu yang kita masih bingung kan, karena kita belum expert. Seperti apa sih? Seperti apa? Nah, gimana gitu? Gue pengennya nanti pengen banget gue buat menu sih, menu program. Even like misalnya ada 10 program, nanti kita share semua ke Pick R. Terserah mau jalanin yang mana. Yang penting programnya itu udah jelas, ada jumlahnya, ada jenisnya. Jadi orang tinggal udah, kita buat yang ini seru nih, kayaknya nobar tentang film apalah. Seru nih, kita buat yuk gitu. Jadi mereka tuh udah ada gambarannya dengan jelas. Gue pengen banget itu agar pikir-pikirnya minimal ya setahun, 1 tahun 2 kali atau dalam merayakan apa-apa gitu aktif gitu. Gue juga pengen banget sih sebenarnya jadi punya gebrakan untuk keluarga kecamatan sendiri gitu. Cuman sayang gue sama dia nggak ikut kaitkan, selalu nggak ikut kaitkan. Gue nggak tahu kenapa ya. Mungkin di sini gue sedikit cerita ya kali ya. Sebenarnya gue lagi merahasiakan ini aja nih gitu. Cuman karena kemarin nggak banyak yang tahu. Cuma makin kesini lumayan banyak yang nanya, mungkin udah tahu sedikit buat kita, makanya coba memperjelas. Tolong dong dijelasin benar nggak sih? Karena orang-orang yang di luar sana dapatnya dari si pihak yang satunya, tapi nggak mau cross check dari pihak luar sama Dijanya. Karena gue sama Dija dari Aduja kita nggak didampingi, yang tadi gue bilang yang gue cerita yang gue dicomot sama Dija, tiba-tiba langsung masuk Aduja, nggak punya basic, nggak punya senjata, gue ikut perang. Untuk nggak mati konyol, gitu kan. Terus ya udah seberjalannya gue ikut perang, ya gue bikin senjata sama Dija. Gimana caranya biar nggak mati konyol gue di sini kan gitu. Selepas ikut perang, selepas Aduja, gue nggak tahu gue harus ngapain dengan titel yang ada ya, Bang Emet ya, dengan privilege yang ada, gue harus ngapain. Ya udah akhirnya coba kita ngobrol sama abang-abang. Sebenarnya beda ranah sih, cuman mereka punya pengalaman banyak kayak abang-abang karakteran di sekitar gue. Gue harus ngapain nih bang gitu kan, dengan privilege dengan titel sekarang gue sama Jija. Ya udah kalau emang fokusnya genre apa gitu kan, kita pengen tahu ya. Akhirnya mereka ngasih support, ngasih masukan. Dari Bang Kemet bilang dari hal kecil ke hal besar, gue mulai jalanin. Bang Kemet juga ngasih arahan juga ke gue sama Dija, fokus konsen aja dulu di kelurahan. Mereka selalu support. Karena emang dia bijak, kelurahan selalu support gue. Banyak banget adil. Makanya selepas gue di 23 dikasih PR banyak gue. Coba tolong diaktifin lagi forum anaknya, aktifin lagi pos majanya yang hampir setahun vakum. Waktunya 4 bulan. 4 bulan. Alhamdulillah terbentuk. Walaupun nantinya mereka bingung ini ngapain sih gitu kan. Ini kegiatannya apa aja. Mereka kan bahasa-bahasanya kayak gitu kan, bahasa-bahasa. Ya kita menjelaskan terus aja ini loh, permanen ini loh gitu kan. Karena kan dari SK yang ada, mereka udah nggak aktif, kita bentuk baru, ada yang ambil juga. Terus tambah lagi, ada lagi masalahnya apa tuh? Dikasihin ini nih, anak sama posmanya gimana? Ya itu bikin bentuk bakat. Kita nggak bisa ikut ambil ngeramein di Depok Open Space kan, walaupun
sebenarnya di story Bang Dapo, Bang Kemen, Bang Daru semuanya ramai banget di Depok Space. Pengen sebenarnya ke sono gitu kan. Cuman ya udah gue ngalamin kampung gue aja. Iya betul. Gue juga awalnya Masih wadah, jadi duta awal tuh kayak gitu. Gue malah mungkin di dulu tuh di pengurusan forum film itu dulu ada Panmas, ada Bang Syahril, cuma Bang Syahril itu dia di media gitu. Gue juga di Panmas waktu itu bingung jadi duta game di kota Depok, gue ngapain ya? Sama. Iya sama gue Gue ngapain ya? Gue balik lagi aja, gue muter balik gue ke RW gue lagi, gue pikir gue naik dikit ke kelurahan, baru kecamatan. Oh dari sini udah nemu nih polanya. Oh harus ini aktifin ini. Sampai pada akhirnya Bang Edo, pas gue kemarin duta Jawa Barat ya. Walaupun gue bela kota Depok, itu dari pihak RW gue sampai buat tasyakuran, doa buat gimana caranya buat gue gitu ya. Mungkin mental gue doa itu kita sekampung doain gue. Terus kelurahan juga. Kelurahan gue orang apa Jaya Baru, kepala lurahnya kata Judin, tahu gue. Kata Judin, makasih ya. Dan istrinya, Pak Camat gue, semuanya benar-benar ngedukung. Padahal gue tuh di saat itu gue di bawah naungan dinas, ya DP3. Logikanya mungkin ya. Ibaratnya misalnya lu lurah, gue camat gitu, oh anak gue dari ke dinas mah ya udah gitu diurusin sama mereka. Tapi alhamdulillah karena kita juga saling komunikasi, saling enak ya, sama-sama ngemajuin, jadinya saling dibantu. Gue dikasih support sama lurah gue, dikasih yang mencapai gue, alhamdulillah. Nah itu dia, makanya nih teman-teman pokoknya jangan jangan merasa rugi gitu, jangan merasa rugi. Kadang kan kita disuruh ini udah jalanin aja, gue masih muda. Selagi itu baik dan positif, jalanin aja. Kita nggak tahu nanti nextnya ntar kita dapat apa, ya kan? Kita dapat apalah dari kecamatan, dari kelurahan. Yang penting itu positif, itu ngebangun, pasti ntar kita dapat yang positif juga. Selalu ada poin yang baik di setiap perjalanan yang kita jalani. Yang penting ada konsepnya, ada fokus dan ikhlas aja. Itu karena selama ini emang kita project ikhlas. Kalau boleh terusin dikit nih Bang ya. Ya untuk itu makanya kemarin setelah makannya kenyang. Iya nih dimakan lagi. Gue jadinya. Jadi Yanti setelah itu bukan itu mana Yanti? Indomie. Jadi setelah itu dibakar, alhamdulillah kita mau ngapain lagi Jan? Belajar dari pengalaman. Jadi nantinya di Aducak nanti ini di 24 kita nggak mau mereka yang mewakili kecamatan kita punya pengalaman yang sama kayak gue sebenarnya aja zero banget basicnya, makanya kita publikasi ini apa itu beda segala macam dengan cara apa mengedo. Ya udah kita cari sponsorship pelan-pelan. Yang tertutup ini walaupun masih merintis, studionya masih gerah, belum pakai AC. Aduh, jadi spill bro. Gak ada AC-nya kok. Jadi aliran cepoi-cepoi. tujuan kita itu cuma untuk mengedukasi remaja-remaja di luar sana, khususnya wilayah gua kecamatan Kayu, agar tahu nih remaja yang baik kayak gimana. Betul. Apa sih remaja baik, apa sih remaja sehat, apa itu genre, apa itu piket. Jadi pelan-pelan kita undang orang-orang film yang freestyle kayak kemarin ada band yang dari kota Depok. Oh iya, biar paham tentang narkoba, bahaya narkoba segala macam. Jadi kita undang lurah nonton gua. Terima kasih abangku. Siapa Paman? Bang Kemet nonton gak nih? Like pertama gua. Bikin kita Scroll aja ntar. Kita udah cerita loh Bang. Sedikit story kita. Yuk belum nih Bang. Ini dari mana sih? Iya, makanya cerita dong. Gimana awalnya? Kemet itu siapa? Tiba-tiba ada di Aducak gitu kan. Tiba-tiba ada di Terus sekarang ada di FBD ya kan. Gue sih kenal dulu ya. Gue kenal Kemet waktu itu pas gue duta datengin sosialisasi ke Bojongsari. Emang bocahnya sokap. Tapi sama Bang, gue pas foto shoot ini kita nggak ngobrol. Kenalan satu gue masih ingat. Itu paling gue ingat. Dia berdiri sendiri kan. Terus tiba-tiba jadi dong ngobrol, ini kita diem aja. Dia satu-satu kenal. Apa dari gue dulu nih? Asik. Sokapnya kenceng ya. Dulu tuh dia masih afro tuh, ini kan udah pendek kan, terapi lah dulu masih berandalan kan. Setelan berandalan. Tiba-tiba, Dap, siapa nih ya? Gue
gue nanya gitu kan, jadi siapa itu? Kemet, Kemet, gue pernah ketemu Kemet gak sih? Mikirnya dia tuh salah satu panitia dari Penajujak tadinya. Emang Karena tuh kan bayangan. Panitia bayangan akrab sekali, Iya, dia akrab sama. sekali sama dia. bahkan lagi foto-foto sama kasih apa namanya, lupa lagi. Apa? Kasih apa? Dara. Kadara ya kan? Bukan. Bukan. Kasih apa? Sebut, sebut. Suci. Kasuci ya, waktu Kasuci. foto shoot kan Oh. beda sesinya Beda gitu kan. sesi, ya. Gue ngeliat Kemet, ini panitia juga, ini gimana sih? Karena akrab sama panitia. Akrab semua ya. Jadi gimana sih Met ceritanya Met? Coba men. Kalau dari awal ya, kalau dari awal tuh Jangan dari lahir, mau jauhan. kejauhan ya. Jauhan kalau dari Dari awal lahir. terbentuknya mungkin. Terbentuknya mungkin. Iya. Lebih Adam. Awalnya tuh gue ada di pikir Pak. Oh mikir juga. Mikir juga. Sama nasibnya nih. Masuk lah. Nah terus lama-lama ya larinya ke genre. Dari situ main-main ke acara di kota. Nah itu udah mulai kenal tuh sama kepengurusan yang kemarin. Oke. Awalnya tuh gua tadinya emang mau naik ke Duta 22 angkatan Dava tahun 2022. Tapi pada saat itu gua tidak mempunyai kemampuan yang mumpuni dan menurut gua pemahaman gua masih cetek lah, walau sampai sekarang masih cetek. Beranjak dari situ ya udah kenal sama anak-anak forum genre Depok. Juga beberapa kali emang sering hadirin, terus yang lagi itu juga ikut Star Warrior. Oh, lu itu Star Warrior. Stunting Warrior Pak. Iya, Star. Ini dari kolaborasi antara Dinas Kesehatan sama DP3 yang emang untuk menekankan stunting itu menjadi permasalahan yang sangat-sangat bisa dibilang besar ya. Makanya itu kita larinya ke anak-anak sekolah. Nah dari situ gue mikir kayaknya seru untuk, karena gue berpikir gue tuh selalu mencari tempat untuk bermain. Gue selalu menciptakan sebuah tempat di mana kita tuh bermain dengan serius. Bermain dengan serius. Itu gimana konsepnya? Itu gimana tuh? Karena bermain kan? Bermain dengan serius. Gini, kalau lu bingung, Bingung. lu pernah ngeliat anak kecil main bola atau main something atau main kayak balon-balonan atau main polis-polisian? Pernah. Mereka bermain dengan serius. Padahal itu permainan. Kalau itu main tapi dia serius ya. Tapi serius. Kalau kalah berantem. Kalau kalah ngadu ke bapak biasanya. Ke bapak. Ngadu ke Itu mah jadinya tarkam bang. Nah dari situ gue pikir kayak gue pada akhirnya mempunyai tempat yang bisa ngebangun sebuah skill gue untuk tetap terus bersosialisasi, karena gue dasarnya adalah orang yang lumayan ekstrovert dan harus mengisi Extrovert banget sih. Sampai dibilang sokap kok. So. Itu salah satu metode Pak untuk dikenal. Oke. Ini orang siapa sih? Sampai ujung juga dulu so asik nih. Pertama kali ngajak gue ngobrol nih. Nah, gue pada akhirnya memutuskan untuk di tahun kemarin ya, di tahun kemarin gue pengen jadi duta untuk itu duta kecamatan. Sebenarnya tujuan awal gue tidak ngincar banget kemenangan, gue tidak ngincar Tapi lu nangis. segala sesuatu. Kenapa nangis ya? Nangis Iya. lu. Nangis. Nangis. Enggak. Ya. Gue nangis pas pulang. Tapi emang bener gak ada ambisi buat menang. Enggak ada habis banget. Walaupun Yakin? yakin bener. Oh. Padahal gue yakin awalnya menang. Makanya nggak terlalu ambisi. Tapi yakin. Tapi yakin aja. Tapi ternyata kenyataan berbeda Pak. Jauh dari Belok. belok sangat belok. Balik lagi sih ke takdir emang. Takdir. Oke. Makanya sekarang ya bisa dibilang walaupun pada akhirnya gue cuma jadi ketua angkatan, setidaknya gue bisa memberi kepada orang-orang yang nantinya akan memberi lagi ke orang lain. Paling ini ya. Paling pintar nih orangnya Paling kata-katanya. bijak. Turunan Sokrates ya? Gini. Woi. Sedap. Gak ada capek. Oke lanjut bang Gerard. Jadi gimana sih? Kalau dari Sampai akhirnya memilih untuk masuk forum genre Kota Depok sebagai public relation. Karena anaknya demen ngejalin hubungan sama orang lain. Dalam artian komunitas, bukan hubungan dengan orang lain, sorry. Saya Mas tolong diedit ini. biasanya perkataan yang pertama itu yang real. Yang real. Realnya itu. Akhirnya diralat, direvisi sama dia. Oh sorry salah. Padahal itu yang bener ya bang. Betul. Karena dengan ketemu orang, gue bisa ngambil sesuatu dari orang. Itu ilmu, entah itu sesuatu yang pada akhirnya berguna buat gue. Panas kemarin duit gue hilang. Lu yang ngambil ya? Minjem. Oh minjem. Sehingga ya itulah
kita tuh belajar kan nggak melulu dari buku ya, nggak belajar melulu dari sekolah, Kelas. ruangan tertutup, ruangan terbuka, tapi kita juga bisa belajar dari pengalaman lain. Dan justru itu menjadi salah satu metode yang menurut gue works banget. Karena sebelum lu tahu, setidaknya lu punya gambaran tentang suatu masalah atau tentang suatu keadaan yang diceritakan sama orang lain. Nah, gue demen bercerita, gue demen banget yang namanya untuk sharing, karena dengan itu lu bisa ngebangkitin ikatan-ikatan yang nggak kelihatan. Kalau di layangan namanya drama, nggak kelihatan, tapi tetap ngangkut. Oh, Talitama tak terlihat, tapi jasanya sungguh besar ya. Jadi ya kalau dia keren. tapi lu emang basicnya drama ya? Lu penasaran gak nih? Gue penasaran. Lu punya Iya, basic di tentang basic drama? katanya teater drama. Teater gitu. Belajar gimana? Malah pintar nih ngerangkai kata bang. ya saya ikut teater, namanya Teater Pandora. Masuk. Kita latihan setiap hari Rabu, tapi sekarang lumayan sudah jarang latihan Pak Karena ada fokus di dinas. betul. Maaf sekali teman-teman Pandora. Ya, saya belajar di sana dan sangat tempat saya menimba ilmu yang Seru mas ya? seru banget. Teater. Gue sempet nyoba 2022 gue pernah diminta untuk acting. Wah, capek banget tuh. Bisa dibilang boleh. Capek banget kayak tiba-tiba ada skrip ketawa harus happy, sedih banget, tiba-tiba ketawa lagi, terus kayak orang bengong lagi. Karena mengolah rasa. Mengolah rasa. Karena salah satu buku yang pernah saya baca itu dari lupa siapa namanya. Bukan. Acting is not believing. Salah, sorry. di browsing dulu. Ini dikat aja. Pokoknya di dalam buku itu bilang acting is not pretending, acting is make believe. Oh. Acting bukan pura-pura, tapi acting untuk biar percaya, meyakinkan. Sampai pada akhirnya ya dari teater itu, dari ilmu yang pelajari, gua mengaplikasikannya ke forum genre ya untuk biar lebih tuh sama-sama tahu aja karakteristik orang itu gimana kurang lebih. Kalau gue sih apa ya, dulunya gue anak basket sih Bang Indo. Mungkin teman-teman kalau misalnya ada yang sering main basket, gue tuh udah bela Kota Depok 5 kali. dulu 5 kali, cuman pas di Jawa Barat tuh gue nggak pernah juara, selalu kalah sama Bandung. Tapi dari ya gue masuk kuliah tuh kayak aduh gue mata gue udah minus ya, akhirnya gue mau pindah nih, cuman tempatnya mana kan ya, gitu butuh mainan semua kan. Akhirnya gue larilah ke genre, walaupun ya gue masih jalan baik sama coach gue, dan oleh sebab itu kemarin gue ngide sih, ini mudah-mudahan ya, jadi teman-teman bisa diaminin semua. Gue pengen buat Aduja Kota Depok di Gor Kota Depok. Wow. Ini mudah-mudahan kerealisasi. Amin. Asal sebut mudah-mudahan kerealisasi. Gue pengen buat di Gor Kota Depok. Kenapa? Karena itu fasilitas yang menurut gue sampai saat ini tuh paling keren. Gitu. DOS bagus, cuma terlalu terbuka. Kalau misalnya kita buat di Gor Kota Depok, itu kan bisa keuntungan untuk Gor Kota Depok, orang pasti pada kenal. Remaja juga bisa banyak yang datang, tempatnya juga luas. Please, kita bisa narik sponsorship. Masuk. itu mudah-mudahan takdirnya baik sih. Mudah-mudahan takdirnya baik. Semoga ya. Semoga banget. Oke. Kira-kira ada closing statement nggak sih bang? Closing statement. Closing statement yang nggak singkat sih, maksudnya lumayan daging gitu. Lumayan daging ya. Lumayan daging lah, nggak harus daging banget, kayak serius banget. Lumayan daging ya. Yang lumayan daging aja deh gitu. Yang itu. Wagyu A5 lumayan daging. Daging wagyu A5. Tapi wagyu nasi padang enak banget gitu. Ada ya? Iya, Ada. lapar ya? Ada di Bogor wagyu ini kan. Nasi goreng daging Jual wagyu. makanan. Nasi goreng daging wagyu. Di Bogor. Tapi beneran daging wagyu bang? Kan daging wagyu banget. Ya, sekitaran Mungkin bukan daging sapi kali ya? daging Wagyu sapi. babi. Dikat aja.
Ini lucu. Lucu. Nah, Jadi nggak usah dikat. gitu. Oh, closing statement. Closing statement yang lumayan daging. Lumayan daging. Bisa berisi lah. Berisi lah. Dapat dulu lah. Dulu. Apa dulu? Closing statement tentang pembicaraan kita. Pembicaraan entah apapun itu. Entah apapun. Real kehidupan yang Oh. telah Anda jalani. Waduh, berat Pak. Berat. Kita tidak akan membahasnya di sini, lain kali mungkin. Intinya pada dasarnya kita adalah seorang pengingat, bukan penyuluh. Karena menurut gue remaja-remaja sekarang udah tahu dan remaja-remaja sekarang pintar untuk mengetahui kalau misal kekerasan seksual itu dilarang. Betul. Ada yang kesetaraan gender. Terus ada lagi ya, stunting yang jadi problem nasional dan juga hal-hal lainnya gitu. Remaja narkoba, remaja merokok, mabok-mabokan, tawuran ya. Tawuran sih. Janganlah kayak gitu. Dan kita tugasnya sebagai sesama remaja adalah menjadi seorang pengingat. Kalau menjadi penyuluh menurut gue terlalu berat lah. Kita sesama remaja gitu sepantaran yang menurut gue pada akhirnya kita ya saling ngingetin aja. Karena pada akhirnya kita tidak akan bisa merubah seseorang melainkan seseorang yang merubah dirinya sendiri. Kita mau bilangin 1, 2, 3, 4 juta 5, 239 juta. Banyak ya. Itu akan sia-sia Pak. Baik lagi ke diri orang Balik sendiri. lagi dari diri orang lain. Karena Dan- semua berasal dari hati. Bener. Pasti. Kalau kata bahasa kan mingkol. Kalau dari Arab Dapat gimana Bang Dapat? Kalau- Wah ini pecah sih. Aduh. Intinya teman-teman yang di sana udah pasti mohon doa dan dukungannya. Karena kita akan nyala. Kok kita akan udah kalau caleg lagi. mau nyalek lagi kan. Nah, mohon doa dukungannya. Jadi kan ini namanya masa peralihan ya. Kalau misalnya memang agak pasif-pasif ya, mohon diwajarkan itu karena ya tingkat nasional bahkan tingkat presiden aja misalnya masih peralihan itu butuh apa ya? Butuh pemanasan dulu gitu. Dan juga mau Stitching dikit lah. bulan panas jadi gerah. Butuh Stitching dikit ya. setting dikit jadinya insya Allah sih harapan-harapan kita semua, harapan kalian remaja bisa diakomodir di Forum Genre Kota Depok, di Dinas DP3 P2KB Kota Depok seperti itu. Nah harapannya adalah semoga ikhtiar kita nih di genre untuk pengen banget punya remaja yang bisa berkualitas, nggak hanya untuk besok tapi tahun-tahun depan berikutnya, sampai pada akhirnya itu kita punya remaja yang berkualitas, kita bisa jadi kunci dari majunya Indonesia. Paling itu sih, pengen banget kita semua bisa maju di pos kita masing-masing. Di pos kita masing-masing kan nggak semuanya harus di forum genre, tapi di forum-forum yang lain, komunitas lain kita bisa saling sinergi. Bener-bener. Bisa saling sinergi untuk membangun Kota Depok. Munculin positif yang di Kota Depok, kita stop semua hal-hal yang negatif. Babi ngepet lah, pocong balap, Seranda terbang. Nasi uduk malam. nasi uduk kan banyak. Enak Kalau banyak. Iya, lapar nih. Tapi diceritain paling jadi 9 Bang. Sudah pagi. Jadi nggak jadinya 9. Iya. Kelingkingnya nggak ada. Serius ada. Iya. Iya, oke. Sedikit fun fact aja. Ceritain ke anak nasi uduk malam yang jadinya 9. Lagi- Jadi dia pas udahlah ya. Lanjut. Aduh gak takut. Ya jadinya itu kita harus sinergi semuanya, khususnya di Forum Genre Kota Depok dan seluruh tingkatan yang ada untuk bangun Kota Depok bisa lebih sehat, cerdas dan ceria. Asik, genre banget ya. Genre banget. Ceria sih. Izin buat ngerangkum ya Bang ya. Izin buat ngerangkum yang gua tadi udah dengar. Closing statement dari Bang Kemet, closing statement dari Bang Dapat. Bang Kemet mengingat Bang Dapat mengajak. Jadi buat remaja-remaja di luar sana yang udah baik kelakuannya ataupun yang berjalan menuju baik, masih di luar sana yang belum notabene mungkin baru ingin mau menuju baik gitu. Tolong dirangkul. Jadi mengingat dan mengajak ke hal positif, jangan sungkan-sungkan dan gak ada kata bohong. Betul. Itu aja sih. Terakhir. Terakhir juga. Dari satu langkah menuju langkah lainnya bersama Forum Genre Kota Depok dan DP3AP 2KB. Buat nanya. Ingar sosum todol Aduh, dulu. berat lagi. Ingmat dia mangun karso, tuturi handayani. Wah, jangan gue. Biasa tulisannya di sini nih. Apa? Tuturi Handayani. Iya tuh. Oh itu SD.
Aduh, oke guys, sampai di sini dulu bareng Bang Dabang Bang Kewetnya. Mungkin next time kita bakal ngobrol-ngobrol lagi dengan tema dan topik yang berbeda. dan lebih apa ya, lebih spektakuler dan kekinian gitu. Sampai jumpa di lain waktu dan see you next time guys. Bye bye. Bye, thank you. See you. Salam genre.